Shalom teman-teman. Siap memuji Tuhan hari ini? Halo, siap memuji Tuhan kan hari ini? Siap. Kok lemes ya? Lagi puasa ya? Siap memuji Tuhan hari ini? Yuk, yang siap, mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Mari kita katakan Tuhan bangkit memuji Tuhan ya. Menggerakkan tubuh kita ya, yang belum olahraga hari ini kita boleh tangan kita dipinggang, kita boleh menghadap ke kanan. Iya, ada yang masih bingung ya kanan sama kiri mana? Oke, menghadap ke kanan, boleh ke depan lagi. Sekarang kita menghadap ke kiri. Oke, boleh. Terus coba teman yang di belakangnya pegang pundak teman yang di depannya. Nah, coba untuk dipijit-pijit. Yang sendirian bisa cari teman mungkin di sini gitu. Oke, udah mulai panas belum? Kita tepuk tangan ya. Yuk kita puji Tuhan sama-sama, kita tepuk tangan yang keras yuk. Mari. Kita nyanyi apa? Kita semua tahu ya lagunya. Mari
Ya, dipersilakan untuk bergambar kepada. Ya, selamat siang semuanya. Ya, semoga baik-baik aja. Saya mau pada siang hari ini mau bawain prolog. Masih di Yohanes 15 ayat 5 ya teman-teman. Ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, sesuai tema minggu ini yaitu adalah fokus on the true fight, ya, true fight. Jadi fokus kepada Tuhan, fokus kepada pokok anggurnya. Nah, untuk kita bisa mengejar masa depan kita, cita-cita kita, ataupun kita yang saat ini sedang studi ingin mendapatkan nilai yang terbaik, atau kita yang saat ini sedang bekerja ingin dapat promosi jabatan mungkin, atau someday kita bisa jadi seorang supervisor di tempat kerja kita, atau kita jadi pimpinan di tempat kerja kita, atau kita di sekolah kita bisa mendapatkan nilai yang terbaik dan kita bisa menjadi siswa atau mahasiswa yang berprestasi buat kebanggaan, bukan buat kita aja tapi buat orang lain, dan kita bisa jadi teladan dan kita bisa bersaksi gitu. Nah, untuk kita bisa mencapai itu semua, kita harus berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Fokusnya ya kepada Tuhan Yesusnya. Kalau Tuhan Yesus udah ngomong bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, ya berarti Tuhan Yesus itu ya benar-benar kebenaran tersebut. Tidak ada yang bisa membantahnya, dan itu kata Tuhan sendiri. Karena kan firman Tuhan itu adalah Allah. Jadi kalau teman-teman ingin mencapai sesuatu hal yang berhasil dan sesuatu hal yang ingin teman-teman kejar, fokusnya pada Tuhan Yesus. Salah satunya apa? Kita harus berdoa. Bukan hanya berdoa saja, tetapi kita juga harus mengenal Tuhan. Supaya kita mengenal Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus dengar firman Tuhan. Nah, apa yang teman-teman tiap minggu gitu kan, di hari minggunya kebenaran firman Tuhan atau satu ayat minimal itu jadi hafalan lah di luar kepala teman-teman. Entah itu apa, firman Tuhan itu atau satu ayat itu yang menjadi pegangan teman-teman untuk sepanjang tahun yang mau teman-teman lalui, ya coba hafalkan itu. Abang juga belajar untuk untuk minimal menghafal satu ayat, dan satu ayat itu terus dilakukan gitu. Kalau melakukan sesuatu hal yang mungkin menurut firman Tuhan atau Alkitab katakan itu tidak benar, kita ingat lagi sama Alkitab itu dan kita lakukan lagi yang paling terbaik dalam hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk fokus sama Tuhan juga kita harus dengar-dengaran ya teman-teman, melakukan setiap firman Tuhan. Karena kan minggu kemarin Kak Yayu, Kak Marcel selalu ngomong bahwa iman tanpa perbuatan itu sama aja bohong. Jadi kita berdoa, kita pun berusaha untuk melakukan yang terbaik gitu. Dan biasanya udah menjadi kebiasaan. Kalau udah jadi kebiasaan itu udah jadi gaya hidup. Nah, sama-sama kita di sini untuk belajar memahami setiap kebenaran firman Tuhan itu sebagai pedoman kita, prinsip kita untuk kita mengejar cita-cita kita ataupun mengejar apa yang ingin teman-teman kejar gitu, raih di tahun 2022. Ya, bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan itu tidak akan hilang. Ya itu benar gitu. Itu kata firman Tuhan sendiri. Jadi bagian kita adalah mengimaninya dan kita melakukan bagian kita masing-masing. Mau kalian ingin sekolah, bekerja saat ini ataupun ingin melanjutkan studi, ya kita tetap fokusnya kepada Tuhan Yesus. Belajar menjadi Tuhan Yesus adalah prioritas bagi hidup kita, prioritas kehidupan teman-teman,
bukan hanya sesuatu hal yang ingin dicapai, tapi coba kita sama-sama melihat bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa kan? Ya kan? Tanpa Tuhan kita nggak mungkin saat ini ke gereja. Kalau kita saat ini ke gereja itu kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Berarti Tuhan ingin hidup kita lebih baik ke depannya. Jadi jangan sia-siakan ibadah, jangan sia-siakan kebenaran firman Tuhan yang suka disampaikan di sini. Jangan sia-siakan, karena percayalah kita tuh datang tuh ingin berubah. Tuhan tuh mau kita tuh berubah dari cara hidup kita yang lama menjadi cara hidup yang baru, supaya kita tuh gini lagi gitu kan, bosan gitu kan. Dan Tuhan tuh maunya kita tuh setiap hari tuh mendapatkan sesuatu yang baru gitu, tingkah laku kita yang baru, perbuatan kita yang baru, dan kita bisa jadi berkat bagi sekeliling kita. Oke? Jadi jangan sia-siakan ibadah. Kalau teman-teman datang hari ini itu anugerah. Kalau teman-teman datang hari ini berarti ada maksud Tuhan yang ingin Tuhan kerjakan atas hidup teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar datang ke gereja dengan firman Tuhan udah pulang, enggak. Tapi Tuhan lebih ingin kita tuh mengalami sesuatu hal yang Tuhan juga ingin supaya memberkati kita. Kan itu tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk memberkati kita selama kita berada di dunia ini, selagi kita masih bisa bernafas. Oke teman-teman? Ya ini kenapa ini? Kok diam semua? Ya. Oke, sekian dari Abang. Terima kasih. Mana dong tepuk tangannya? Wah, oke, baik, kita bagi berdiri yuk. Benar tadi kata Bang Yoel, ayo kita bagi berdiri. Jadi kalau datang ke sini itu dengan tujuan ingin berubah ya. Apakah yang berubah? Bukan jadi berubah jadi Power Rangers atau Spider-Man, enggak. Tapi hati dan cara pikir kita berubah gitu. Apa yang kita dapetin sekarang, belajar kita mau buka hati dengan kebenaran yang Tuhan mau sampaikan, karena apa yang disampaikan setiap hari minggu adalah satu kebenaran. Dan jika itu kebenaran, belajar untuk mempercayai kebenaran tersebut dan percaya bahwa kebenaran tersebut itu pasti baik buat kita sih. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh sehat, kalau hari ini kami masih diberkati oleh Tuhan, kalau sampai hari ini kami boleh bertemu dengan saudara seiman kami Tuhan, kami mau dengarkan firman kebenaran-Mu. Kami siap memberikan diri kami untuk menerima setiap berkat rohani Tuhan. Berkat rohani yang mengubahkan hidup kami, masa depan kami dimulai dari mengubah hati dan pikiran kami Tuhan, mengubah cara hidup kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh mau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan, dan Roh Kudus penuhi kami Tuhan.
jauh dari kami Tuhan. Kami belajar menyiapkan hati, membuka hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Melawat setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu itu melawat kami satu persatu dari depan sampai ke belakang Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkuasa itu melawat setiap kami Tuhan. Roh Kudus pimpin kami dalam mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk kami boleh dengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap memberikan yang paling terbaik dari telinga kami, dari hati kami, dari pendengaran kami Tuhan. Memberkati, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Sungguh bila kebenaran yang disampaikan, firman yang disampaikan itu Tuhan boleh kami mengerti. Dan setiap kami Tuhan boleh terberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap dengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom semua, selamat siang dan saya harap kita semua dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun karena Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus baik bukan berarti kita tidak punya masalah. Ya, Tuhan Yesus baik karena Dia selalu menyertai kita. Ya, jadi jangan, oh Tuhan Yesus katanya baik, kok saya punya masalah. Nah, masalah itu bagian dari hidup. Ya, masalah itu bagian dari hidup. Kalau kita tidak ingin punya masalah, ya di surga. Selama Anda di dunia selalu ada masalah. Dan Tuhan Yesus itu baik, kenapa? Karena Dia menyertai kita, karena Dia mati buat kita, karena Dia bangkit buat kita, hidup buat kita, dan menyediakan tempat buat kita di surga kelak. Ya, jadi beriman kepada Tuhan Yesus tidak ada ruginya. Beriman kepada Tuhan Yesus akan membuat kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Karena Dia pencipta segalanya, karena Dia menguasai segalanya. Ketika kita sungguh hidup di dalamnya, maka kita menjadi mengerti, begitu ya, mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Untuk apa saya diciptakan? Untuk apa saya ada? Untuk apa saya melakukan ini dan itu? Semua itu ada artinya. Ya, Anda diciptakan ada artinya, Anda mengisi hari-hari ini ada artinya, Anda beribadah pun ada artinya. Karena di dalam Tuhan nggak ada cuma sekedar lewat, nggak ada. Ya, saya khotbah pun ada artinya, Anda mendengarkan khotbah itu ada artinya. Karena ini pasti akan berguna bagi kehidupan kita suatu hari nanti. Bukan hanya buat Anda saja, bahkan saya khotbah pun, apa yang saya khotbahkan pun akan berguna buat saya. Masih berbicara tentang Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu selama saya dipercaya untuk bawa renungan di tempat ini selama tahun 2022, saya akan terus temanya akan ini terus. Masa depan itu di dalam Tuhan nggak ada cuma sekedar lewat, nggak ada. Ya, saya khotbah pun ada artinya, Anda mendengarkan khotbah itu ada artinya. Karena ini pasti akan berguna bagi kehidupan kita suatu hari nanti. Bukan hanya buat Anda saja, bahkan saya khotbah pun, apa yang saya khotbahkan pun akan berguna buat saya. Masih berbicara tentang Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu selama saya dipercaya untuk bawa renungan di tempat ini selama tahun 2022, saya akan terus temanya akan ini terus. Masa depan itu sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Saya percaya setiap orang itu punya masa depan. Anda buka mata Anda pagi hari, itu udah masa depanmu. Nanti jam 1:30 siang itu sudah masa depanmu. Jam 12 malam nanti itu sudah masa depanmu. Cuma masalahnya setiap orang itu punya harapan nggak di dalam masa depannya. Setiap orang akan menuju masa depan. Setiap orang akan menuju masa depan. Tapi masalahnya apakah ya orang itu mempunyai pengharapan nggak di dalam masa depannya? Orang itu mempunyai suatu ya pengharapan, apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan enggak?
Banyak orang di dunia ini punya masa depan tapi nggak tahu apa yang akan dilakukan. Banyak orang punya masa depan tapi nggak tahu aku mengharapkan apa sih. Gitu. Kita sekolah mengharapkan apa sih? Ya paling lulus SMA ya sudahlah. Gitu. Ya sudah mau jadi apa ya? Sera whatever will be lah. Gitu ya. Apa yang akan terjadi terjadilah, mengalir aja, ngeflow aja. Gitu. Kayaknya punya pengharapan sih, kayaknya di dalam Tuhan ya ngeflow gimana Tuhan, tapi kita tidak melakukan apa-apa gitu. Itu namanya orang punya masa depan tapi nggak punya pengharapan, nggak ngerti mau jadi apa. Anda mengharapkan sesuatu kan berarti Anda ingin mendapatkan sesuatu kan. Banyak orang punya masa depan tapi nggak pengen apa-apa karena memang nggak punya cita-cita, nggak punya pengharapan. Kenapa kalau orang seperti itu? Karena putus asa dengan hidupnya. Karena dia lihat hidupnya, lihat dirinya, lihat lingkungannya, lihat orang tuanya, lihat pergaulannya, dan dia merasa gini-gini aja. Sudah. Ketika kita memikirkan hidup kita gini-gini aja, ya gini-gini aja lah hidupmu. Jangan nyalain Tuhan. Ketika Anda buka matamu, ya kan? Saya buka mata, bangun tidur, hari aku ya gini-gini aja lah. Ya terjadilah sesuai imanmu, ya gini-gini aja. Tapi kalau Anda buka mata, kasih Tuhan itu baru. Ya sesuatu yang baru ada yang disediakan oleh Tuhan. Ratapan 3:22-23. Kasih Tuhan tak berkesudahan, ada lagunya kan. Selalu baru setiap hari, besar setiamu Tuhan. Aku mau menikmati kasih Tuhan yang baru. Aku mau menikmati anugerah Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Anda akan menikmati itu. Saya selalu berdoa kepada bersama anak saya, ya, Devni ya, dia sudah mulai mengerti begitu ya. Saya selalu bilang sama dia, Tuhan selalu menyediakan kasih setia yang baru pada Devni. Ya, mau Devni bikin salah, nggak bikin salah, kasih Tuhan itu ada buat kamu. Ya, kalau papi mungkin nggak bisa kasih sesuatu yang baru, ya, tapi Tuhan kasih sesuatu yang baru buat kamu. Ya, dia mulai mengerti, gitu. Pernah suatu saat nanya sama saya, Papi, Tuhan Yesus itu tidak kelihatan, tapi kok ada ya? Bingung juga yang jawabnya gimana ya, kalau saya jelasin panjang lebar belum tentu ngerti. Masa ya, udah buka ayat gitu kan, nggak akan begitu. Tuhan Yesus itu tidak kelihatan, tapi kok ada. Ya sedang di sekolah minggu ada gambarnya Tuhan Yesus sama anak-anak kan gitu. Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus gendong domba. Bingung juga yang ngejelasin seperti itu ya. Saya pelan-pelan bahwa Yesus itu Tuhan. Dia Tuhan secara pribadi, dia adalah roh. Tapi karena cintanya pada manusia, dia menjadi manusia sama seperti manusia, tapi tidak berbuat dosa, mati untuk kita, untuk Devni, untuk Papi, untuk Mami, untuk Kia, untuk adiknya gitu, untuk semua manusia. Ya nanti lama-lama kan kamu ngerti ya bilang. Cuma dia memang tidak terlalu paham, cuma ya. Jadi sesuatu yang baru saya melihat itu terjadi pada diri anak saya. Jadi sesuatu yang baru Tuhan tambahkan, sesuatu yang baru Tuhan tambahkan. Dia mulai mengerti begini, mulai membantu saya sedikit-sedikit ya, nyapu, ngepel gitu ya. Ya walaupun cuma sedikit ini, tapi sesuatu yang baru. Dan saya lihat, wow, sesuatu yang baru. Benar doa kita. Ketika kita berdoa, Tuhan, kami ingin menikmati kasih yang baru, anugerah yang baru, sesuatu yang baru dari Tuhan, dan Tuhan tambah. Tapi kalau kita buka mata, ya hidupku gini aja. Makanya banyak orang Kristen, ya hanya orang non-Kristen, banyak orang Kristen gak berubah-ubah ya gitu aja. Ya gimana kamu kabarnya? Ya gini aja. Minggu depan ya gini aja. Punya masa depan, tapi tidak punya pengharapan untuk apa? Ya kan? Banyak orang mengakhiri hidupnya karena dia merasa tidak punya pengharapan. Karena itu ayat Amsal 23 ayat 18 itu saya rindu Anda menghidupinya. Ketika Anda dalam keadaan putus asa, firman kan gini, masa depanmu ada. Bukan cuma ada, aku masih punya pengharapan. Itu penting. Karena setiap orang punya masa depan.
Tapi apakah mereka punya pengharapan? Belum tentu. Ya kan? Kelihatan orang punya pengharapan, tidak punya pengharapan itu kelihatan. Kalau orang tidak punya pengharapan ya gini-gini aja, hidupnya malas-malesan, diisi dengan buang-buang waktu, nongkrong nggak jelas gitu kan, nggak bisa mengatur hidupnya. Tapi kalau orang punya pengharapan, aku umur sekian mau jadi begini, aku umur sekian mau jadi begitu. Iya kan, seperti tadi Bang Joel kasih itu kan little notes gitu kan, mau jadi supervisor dan lain sebagainya. Itu namanya pengharapan. Terjadi atau enggak, ya urusan Tuhan. Bagian aku adalah mengusahakan, beriman, mengusahakan. Bagian Tuhan adalah menggenapi sesuai dengan rencananya. Kalau memang bukan seperti itu, Tuhan pasti tahu yang terbaik untuk diri kita. Ya, jadi seperti itu. Oke, kita sekarang baca Yohanes 15, 1 dan 5. Bukan 1 sampai 5. 1 dan 5. Ini kita akan belajar sesuatu yang penting dari sini ya. Yohanes 15 ayat 1 dan 5. Ayat 1, akulah, Yesuslah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Yesus mengatakan dirinya, aku pokok anggur yang benar. Ya, Bapakulah pengusahanya. Jadi yang mengusahakan adalah Bapa. Pemilik kebun anggur itu adalah Bapa. Tuhan Yesus itu sebagai pokok anggur yang menopang menopang ranting-ranting itu, sehingga ranting-ranting itu bisa berbuah. Nah, ranting-ranting itu bisa berbuah kalau menyerap makanan, menyerap air, menyerap kehidupan dari si pokok anggur ini. Nah, Yesus bilang bukan hanya sekedar menyerap makanan, minuman secara jasmani, tapi secara rohani, yaitu kebenaran. Nah, itu semua miliknya Bapa. Artinya apa di sini? Bapa itu mengusahakan supaya kita itu menghasilkan kehidupan yang benar. Bapa itu sungguh mengusahakan. Ada ngerti mengusahakan ya? Mengusahakan itu artinya gimana ya caranya supaya ini berhasil? Nah, itu mengusahakan. Gimana ya caranya supaya ini berhasil? Misalnya Anda mau membuat ini timbul, salib ini timbul. Gimana ya caranya supaya ini nempel? Dilem misalnya. Wah, lepas lagi. Lem apa nih? Lem kayu. Lem kayu merek tertentu misalnya. Lem kayu campur apa, tempel lagi. 1 jam, 2 jam, awet, 3 jam. Ininya jatuh lagi. Wah, gimana ya? Nah, mengusahakan itu dengan segala upaya, dengan segala cara, sampai nyari di Google. Ini supaya lemnya supaya leket di sini tuh gimana? Supaya enak dilihat, supaya nggak jatuh terus gimana nih? Dia sungguh-sungguh mengusahakan supaya ini nempel terus di sini. Bapa pengusahanya, dia sungguh mengusahakan supaya kehidupan anak-anaknya yang melekat kepada Tuhan Yesus sebagai pokok anggur itu mengeluarkan buah yang benar, mengeluarkan kehidupan yang benar. Nah, untuk apa? Fungsinya untuk apa? Apakah supaya enak dilihat? Enggak. Kehidupan yang benar itu akan membawa kita kepada rencana Tuhan, penggenapan rencana Tuhan. Kehidupan kita yang benar akan membawa pada penggenapan rencana Tuhan dalam hidup kita. Gak mungkin kita hidup jatuh bangun dalam dosa mengalami rencana Tuhan. Gak mungkin kita itu hidup di dalam dosa, masih banyak melakukan dosa dan tidak ada itikat baik untuk bertobat. Tiba-tiba kita mengharapkan suatu berkat dari Tuhan, sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. Gak mungkin. Kita harus bayar harga untuk melakukan kebenaran, baru setelah itu rencana Tuhan, rencana Bapa sedikit demi sedikit akan digenapi dalam kehidupan kita sesuai tahapan-tahapan usia kita, sesuai dengan fase-fase kehidupan kita, sesuai dengan musim kehidupan kita, apa yang direncanakan Tuhan setahap demi setahap atas kehidupan kita. Bayar harganya gimana? Kita melakukan apa yang benar. Loh, apakah itu mungkin? Mungkin. Kenapa? Karena Yesus pokok anggur yang benar, dan di ayat selanjutnya dibilang kita ini ranting-rantingnya, kita ini dahannya.
Nah masalahnya kita nempel pada Yesus, kita menyerap kebenaran enggak? Kita menyerap makanan enggak? Ada ranting yang bertumbuh dengan benar. Ya kalau Anda lihat pohon gitu kan ada semuanya hidup gitu. Ada yang kering, ada yang mati, ada yang berguguran di lantai, di tanah begitu ya. Nah, sama kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen sama kayak ranting-ranting itu. Ada yang hidup, ada yang kering, setengah hidup, setengah mati, ada yang jatuh ke tanah. Tidak semua orang Kristen, tidak semua anak-anak Tuhan itu mau menyerap kehidupan dari pokok anggur itu. Tidak semua anak-anak Tuhan. Saya ulang, tidak semua anak-anak Tuhan, tidak semua orang Kristen. Karena itu banyak orang Kristen yang masih hidup dalam dosa, banyak orang Kristen yang jatuh bangun dalam dosa. Agamanya doang Kristen, imannya nggak sama Yesus. Kita masuk surga bukan ditanya kamu pelajarmu apa, KTP-mu apa, agamamu apa. Enggak. Anda beriman nggak sama Tuhan Yesus? Oh beriman. Berimannya gimana? Oh saya beriman Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Terus hidupmu gimana? Oh ya jatuh bangun dalam dosa. Apakah itu yang dikatakan beriman pada Yesus? Kalau Anda memang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda pasti menaatinya. Kita jangan hanya cuma sekedar tahu Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kita lahir baru, oke amin. Aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku tahu Yesus Tuhan dan Juru Selamat mati buat saya. Amin. Setelah itu so what gitu. Sama kayak gini, kita mengetahui Presiden Indonesia Bapak Jokowi, begitu ya, Bapak Joko Widodo. Kita jangan cuma tahu Bapak Joko Widodo ini, gitu, Presiden saya, iya. Tapi kita nggak pernah mau taat peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah kita. Bayar STNK sengaja telat, peraturan-peraturan sengaja dilanggar, nggak mau bayar pajak, misalnya kalau orang sudah bekerja, begitu ya. Sengaja melakukan pelanggaran. Terus Anda menghina presiden kita, menjelek-jelekan Bapak Jokowi begitu. Apakah itu dikatakan kita menghargai, menaati Bapak Jokowi sebagai presiden Indonesia? Enggak bisa. Kita cuma sekedar tahu. Bahayanya orang Kristen cuma sekedar tahu Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, tapi hidupnya tidak pernah mencerminkan bahwa saya itu beriman pada Yesus. Salah satu output kita saat kita beriman pada Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat adalah melakukan kebenaran. Kita semua pengen mendapatkan masa depan yang penuh harapan. Kita semua pengen mendapatkan janji-janji Bapak. Bapak pengusahanya. Dia mengusahakan dengan segenap hati, dengan segala upayanya dia. Tapi semua balik lagi pada kita. Kita mau memilih untuk masuk rencana Tuhan dengan melakukan kebenaran atau kita tidak mau. Ayat 5 dibilang apa di sini? Tadi sudah disinggung sama Bang Yoel ya. Saya baca ulang di sini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yesus bilang mengulang sekali lagi, akulah pokok anggur. Pokok anggur yang apa? Yang benar. Ayat 1 tadi bilang gitu kan. Kamu ranting-rantingnya, kita ranting-rantingnya. Ya, kamulah ranting, akulah pokok anggur yang benar, pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya garis bawah yang akhir aja ya. Di luar Yesus kita nggak dapat berbuat apa-apa. Artinya apa? Di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat melakukan apapun untuk mendapatkan rencana Bapa. Saya ulang, di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa mendapatkan apapun untuk masuk dalam rencana Bapa, mendapatkan berkat dari Bapa. Tidak bisa. Oh saya mau melakukan ini itu tanpa Anda tinggal dalam kebenaran versi Yesus. Kebenarannya versi Yesus, ada kebenaran versi lain ya, orang menganggap lain benar gitu kan. Orang lain menganggap itu benar. Gimana sih kebenaran versi Yesus yang paling gampang yang sering saya share?
Mata ganti mata, gigi ganti gigi, bener gak? Bener. Anda kehilangan mata, Anda ambil mata orang yang menghilangkan mata itu, bener kan? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau Yesus bilang apa? Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Itu kebenaran versi Yesus. Kalau kebenaran versi dunia ya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah kita pilih mana? Oh saya mau pilih mata ganti mata, gigi ganti gigi, saya nggak mau dirugikan. Ya kan? Saya dirugikan oleh orang itu, saya akan rugikan lebih banyak lagi. Dan Anda tidak akan pernah putus-putus untuk hidup dalam lingkaran seperti itu. Tapi kalau Anda dirugikan, aku mengampuni dia. Kenapa? Ketika kita mengampuni dia, kita nggak sama seperti dia yang rugiin Anda. Karena itu Tuhan kasarnya gini ya, melarang melarang kita balas dendam. Sebetulnya melarang sih gimana ya, kata-katanya nggak pas juga. Kalau kasih itu nggak mau berbuat jahat. Kalau orang di dalam Yesus itu mikir jahat itu nggak kepikir. Kenapa saya nggak kepikiran untuk melakukan yang jahat? Nggak kepikiran. Gimana ya merugiin orang? Gimana ya balas dia? Anda difitnah di sekolah, di tempat pekerjaan, Anda balas memfitnah, Anda sama jahatnya dengan orang yang memfitnah Anda. Tapi kalau Anda difitnah, Anda mengampuni, Anda tetap berteman dengan dia, itu baru hebat. Itu baru kebenaran versi Yesus. Dan selamat, Anda masuk dalam rencana Bapa. Selamat, Anda akan mendapatkan jalan kehidupan dari Bapa, jalan kebenaran dari Bapa. Dan segala yang baik Tuhan akan berikan kepada setiap kita. Tapi kalau saya dirugikan, saya untungnya apa? Untungnya damai sejahtera. Tapi kalau saya dirugikan misalnya 100.000, 500.000, maka saya kehilangan uang. Emang Tuhan tidak bisa ganti duitmu? Emang Tuhan tidak bisa ganti duitmu? Bisa. Ketika kita taat pada Tuhan, masuk dalam kebenaran versi Tuhan, Tuhan akan ganti semua kerugian kita. Jangan takut. Orang benar, saya percaya, itu saya lupa di Mazmur 27 juga nggak salah, tidak akan pernah meminta-minta roti. Anak cucunya nggak akan pernah minta-minta roti. Ngemis kasihan kan? Saya mempercayai itu. Walaupun kayaknya kita nggak punya ini, nggak punya itu, nggak punya ini, nggak punya itu, tapi kita akan tetap berkecukupan dan selalu berkecukupan. Itu yang saya imani. Saya ingin kita semua belajar seperti ini ya. Ayo sama-sama hidup dalam kebenaran. Ayo menyerap kebenaran. Karena menyerap kebenaran itu gak ada ruginya. Anda hidup benar itu gak ada ruginya. Kalau Anda jatuh bangun dalam dosa, yang rugi Anda. Dosa tidak pernah merugikan orang lain. Dosa merugikan dirimu sendiri. Ketika Anda disakiti hatinya, disakiti hati oleh orang tuamu, oleh temanmu, oleh saudaramu, oleh siapapun. Kalau Anda memendam sakit hati, itu yang rugi Anda. Sering saya khotbahkan demikian. Tapi kalau Anda melepaskan pengampunan, Anda terima damai sejahtera, Anda terima sukacita. Tapi saya rugi dong. Kalau saya disakiti hati terus saya tenang-tenang aja, gak ada ruginya. Ketika Anda mengampuni, kasih Tuhan itu ada dan memampukan Anda. Siapa yang sulit untuk mengampuni, sulit untuk melepaskan pengampunan, mulailah langkah pertama, Tuhan aku mengampuni orang itu. Atau kalau Anda sulit mengampuni diri sendiri karena Anda melakukan kesalahan di masa lalu dan itu berdampak pada Anda istilahnya traumatik gitu, mulailah ambil langkah, Tuhan aku mengampuni diriku sendiri. Anda akan rasa plong. Saya nggak bilang orang Kristen nggak boleh trauma. Trauma itu pilihan. Pilihan. Trauma itu pilihan. Anda hidup dalam traumatik atau Anda mau bebas dari traumatik, itu pilihan. Kalau Anda mau bebas dari traumatik, minta Tuhan, minta Roh Kudus untuk sungguh membebaskan Anda dari perasaan traumatik. Trauma disakiti, trauma dimaki-maki, trauma dibully. Orang yang membuli orang sesama temannya karena dia masa kecilnya dibully. Artinya gini loh, apa yang kita terima itu output kita. Kalau kita sering memaki-maki orang, tandanya kita sering dimaki-maki orang dan kita nggak bisa mengampuni orang itu. Jadi outputnya ya itu.
Tapi kebenaran Tuhan hari ini bilang apa? Kebenaran Tuhan hari ini ketika kita masuk dalam kebenaran firman, Bapa itu akan menggenapi rencananya dalam hidup kita. Di luar Tuhan kita nggak bisa melakukan. Di luar Yesus kita tidak bisa melakukan apapun juga untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Ya, jadi kalau Anda pengen hidup bukan sekedar kaya, bukan sekedar diberkati secara ekonomi, bukan. Tapi lebih daripada itu, Anda mempunyai pola pikir yang pintar, yang cerdas, yang berhikmat. Hiduplah dalam kebenaran. Kalau Anda belum pernah lakukan sekarang. Saya pun juga belajar. Saya nggak selalu melakukan yang benar, tapi saya belajar untuk hidup dalam kebenaran. Sulit tidak sulit itu gimana kita. Ketika kita bilang Tuhan aku mau hidup dalam kebenaran, mulai pagi nanti, subuh nanti, Anda bangun tidur, Tuhan aku mau hidup dalam kebenaran, berikan aku kekuatan, dan Anda akan dituntut melakukan kebenaran. Dan percaya saya, rencana Tuhan akan digenapi dalam hidup, dan rencana Tuhan tidak pernah yang tidak baik, selalu baik. Ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Nah, fokus itu penting. Fokus untuk memulai hidup yang baru, ya, di dalam pokok anggur yang benar. Fokus. Jadi kita meninggalkan manusia lama kita untuk fokus kepada kehidupan yang baru di dalam Kristus. Filipi 3 ayat 7 sampai 11. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang anggap rugi karena Kristus. Apa yang merupakan keuntungan bagiku yang dulu dianggap untung, jatuh bangun dalam dosa. Aku senang kok. Aku senang membuli orang. Aku senang hidup dalam emosional. Untung kan? Untung kan ketika saya bisa balas orang. Ketika saya bisa membuli orang, gitu kan, menghina orang. Ada yang seperti itu. Seneng gitu, jadi bukan perasaan salah. Kamu apa? Pesek, kamu hitam, kamu apa? Orang ngomong gitu kan nggak ada rasa salah, dan dia seneng aja, fine aja. Dan itu Alkitab bilang untung, merupakan keuntungan. Loh, seneng kan, memuaskan hatinya gitu. Nah, dibilang di sini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Rugi, nggak ada artinya rugi, ya nothing gitu. Ya, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena melangkahi hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ya, sampai situ aja. Nah, 10-11-nya baca sendiri ya. Jadi, apa yang kuanggap untung, kuanggap itu baik, kuanggap itu memuaskan hatiku, rugi karena Yesus. Kenapa? Karena itu tidak benar semua. Makanya perlu sekali ya, setiap hari buka mata, seperti yang tadi saya share. Kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari. Ya. Kerohanian kita harus baru, harus dibarui setiap hari. Anda akan mendapatkan sesuatu yang baru dan Anda, Anda akan tahu ini tuh benar atau salah. Anda ngerti sendiri. Saya mau kasih analogi begini, kenapa sih kok kita mesti hidup dalam kebenaran? Gini deh, kita semua sekolah kan ya, kita semua sekolah. 5 sampai SMA begitu ya. Kita tahu kalau kita disuruh mengerjakan 10 soal yang benar itu ada nilai. Soal yang salah tidak ada nilai. Anda mengerjakan 10 soal yang benar 7, nilaimu 7. Kan gitu. Anda mengerjakan 10 soal yang salah 9, nilaimu 1. Anda mengerjakan 10 soal yang salah 10, nilaimu 0. Artinya apa? Sesuatu yang tidak benar tidak punya nilai. Sesuatu yang benar punya nilai. Jadi kalau hidupmu tidak benar, Anda tidak punya nilai. Di mata Tuhan tidak punya nilai. Walaupun
Paulus bilang masa lalunya kuanggap untung. Dia menganiaya jemaat, dia bahkan membunuh Stefanus yang martir pertama, dia melakukan pembakaran, bukan pembakaran, ya pembunuhan orang-orang Kristen, orang-orang percaya di kisah para rasul. Dia merasa nggak salah. Tapi setelah kenal Yesus, nggak ada nilainya. Kebaikan dia dulu tuh nggak ada nilainya, karena Yesus itu jauh lebih mulia. Logikanya kan begitu. Kita ngerjain 10 soal, Anda salah 10-10-nya, zong nilainya, 0. Nggak punya nilai. Dan kalau Anda ujian, nggak ada nilainya, salah terus ya Anda nggak lulus kan gitu. Logikanya kan begitu. Tapi kalau Anda kerjain 10 soal, Anda benar 10, nilaimu 100 atau 10 gitu kan. Anda punya ujian untuk lulus SMA, naik kelas, begitu kan ya, ujian kenaikan kelas, kenaikan SMP, kelas di SMP, lulus SMP, begitu kan. Anda dikasih soal, dan Anda memenuhi kriteria untuk lulus, misalnya 10 soal, Anda dinyatakan lulus kalau 6 yang benar. Dan Anda lakukan itu, 6 yang benar, 4 salah, oke lah, 6 benar, lulus, karena Anda punya nilai 6. Kalau hidupmu tidak punya nilai, untuk apa kita hidup? Ya dong, untuk apa kita hidup? Makanya Matius 3 ayat 8 bilang gini, pohon harus mengeluarkan buahnya, buah pertobatan. Kalau tidak bertobat, tidak mengeluarkan buah pertobatan, ditebang dan dimasukin ke api. Untuk ngapain? Nggak ada gunanya. Garam harus asin, kalau nggak asin, untuk apa? Nggak ada gunanya selain diinjak orang, kan gitu Yesus bilang. Jadi kalau kita nggak ada gunanya hidup ini, untuk apa selain dibuang? Oh tapi aku udah dibuang kok, aku masih makan 3 kali sehari, aku berkecukupan. Betul, secara fisik Anda tidak dibuang, tetapi jiwamu, rohanimu tertekan dan Anda merasa nggak ada artinya. Pernah nggak sih Anda seperti itu? Gue nggak ada artinya di keluarga saya, nggak ada artinya saya ini melakukan hal yang bodoh gitu. Sekarang misalnya Anda mabuk-mabukan, narkoba, merokok, apalagi nonton hal-hal yang tidak bermutu, tidak berguna, pornografi, ada gunanya nggak sih gitu? Ada, senang saya. Apa yang kuanggap untung setelah kenal Yesus? Emang rokok ada gunanya gitu? Ada, pikiran jadi tenang. Bodoh, kata siapa merokok pikiran jadi tenang? Saya dulu merokok, enggak tenang. Enggak. Kesaksian. Dulu saya merokok Marlboro 2 bungkus 40 batang. 40 batang. Kalau paru-paru saya masih sehat, puji Tuhan. Kerja di pabrik. Nemenin, saya dulu marketing ekspor, nemenin orang Bili, nemenin orang Taiwan gitu. Wah, dipikir hebat gitu ya. Wah, hebat ya. Tapi saya pikir lama-lama, gunanya apa ya saya ngerokok bakar gitu. Apalagi rokok sekarang makin lama makin mahal. Saya nggak tahu, karena saya nggak pernah merokok. Minum-minuman keras dipikir hebat, wah hebat ya. Minum vodka, Jack Daniel, wah hebat ya. Tapi Anda merusak jeroan merusak. Kecanduan itu nggak enak. Narkoba pertama kali, wah seneng lu, hebat ya, wah iya dong, gaul sama teman-teman, iya dong. Tapi lama-lama Anda kecanduan. Iya kalau terus punya duit, ada beli narkoba itu. Tapi kalau lama-lama nggak punya duit, ada sakau. Wah, itu apa kamu hidup? Jadi mayat hidup, jadi zombie. Emang kita bisa memenuhi kecanduanmu gitu? Emang duitmu cukup untuk memenuhi kecanduan Anda minuman, mabuk miras, mabuk rokok, narkoba dan lain sebagainya. Emang kekayaanmu cukup? Mungkin cukup, tapi habis-habisan. Gak sedikit orang habis uangnya untuk itu. Judi online segala macam. Emang puas sesaat, tapi kedepannya Anda benar-benar gak punya harapan. Zombie itu.
Tidak punya nilai sama sekali. Orang kecanduan hal yang jahat nggak akan pernah punya nilai. Ya, nggak akan pernah punya nilai. Kalau Anda punya kecanduan tertentu, entah itu pornografi, rokok, mungkin narkoba, mungkin bacaan tidak benar, mulut yang kasar dan lain sebagainya, bertobat. Gimana? Kan susah, itu kebiasaan. Oh, tidak ada yang susah di dalam Tuhan ketika Anda bergantung pada Tuhan. Bapakkulah pengusahanya. Bapak mengusahakan supaya kita hidup benar. Untuk apa sih? Supaya kita masuk surga. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada tiket ke surga. Amin. Tapi jaga tiket ini supaya nggak hilang gimana? Itu yang penting. Berapa minggu lagi ada pencurahan Roh Kudus? Saya nggak tahu di sini ada kebaktian khusus untuk pencurahan Roh Kudus atau enggak, saya nggak tahu. Tapi kalau memang ada, Anda ikut. Mungkin pelepasan, mungkin apa, ada ikut. Gampang aja, Tuhan aku mau hidup dalam kebenaran-Mu, tolong aku Tuhan. Asal Anda sungguh-sungguh Tuhan tolong, tapi kalau Anda main-main Anda nggak akan dapat apa-apa. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang hidup dalam kebenaran Kristus itu akan menghasilkan apa sih? Hidup dalam kebenaran Tuhan akan menghasilkan apa? Tadi sudah saya share gitu. Jalan kehidupan yang sesuai dengan rancangan Bapa. Kenapa banyak orang Kristen nggak ngerti ini jalan Tuhan bukan sih? Ini jalan Tuhan bukan sih? Karena kita nggak hidup benar. Tuhan itu hanya, suara Tuhan itu hanya bisa didengar oleh orang yang hidupnya benar. Emang orang berdosa nggak bisa dengar suara Tuhan? Bisa sih. Tapi untuk berhubungan dengan Tuhan itu harus benar menurut saya ya. Karena Yesus bilang kuduslah kamu sebab aku kudus. Alkitab bilang begitu. Susah. Kita bisa lihat kisah Nuh di Kejadian pasal 6. Nuh itu dibilang Alkitab orang yang benar di lingkungannya pada saat itu. Udah benar semua. Nuh satu-satunya yang benar dan Alkitab jelas ngomong. Kalau nggak salah ayat 9 atau ayat 10 itu. Nuh itu bergaul dengan Tuhan. Kapan dia bisa bergaul dengan Tuhan? Saat dia memiliki kehidupan yang benar. Jadi dia ngerti jalan Tuhan, rencana Tuhan. Tuhan akan membuat air bah, menghadirkan air bah di bumi, membuat banjir dan lain sebagainya. Ngerti Nuh itu. Tapi kalau orang hidup dalam dosa nggak ngerti rencana Tuhan. Jadi kalau Anda mau ngerti jalan Tuhan atas hidupmu secara pribadi, ambillah keputusan hari itu hidup dalam kebenaran. Jalan Tuhan akan ditunjukkan padamu. Tiap orang punya jalannya masing-masing menurut rencana Tuhan. Setiap orang nggak pernah sama, nggak sama. Tuhan punya rencana masing-masing pada setiap kita dan cuma satu hal yang kita tahu, rencana Tuhan itu baik dan benar. Yang kedua adalah semangat hidup. Nah, ini penting, semangat hidup. Amsal 18 ayat 14 bilang apa? Semangat hidup. Orang bersemangat dapat menanggung kelemahan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Orang yang bersemangat, hanya orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Yohanes 16 ayat 33 bagian B bilang apa? Dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kita bisa bersemangat karena apa? Karena ada dorongan, karena ada visi, karena ada pandangan. Kalau orang mau mencapai sesuatu, kalau orang ingin memenangkan sesuatu, dia harus bersemangat. Kalau nggak bersemangat susah. Anda nggak dapat apa-apa. Pemicunya apa sih? Pemicunya adalah cita-cita Anda ingin jadi apa. Dan Tuhan menyediakan Anda mempunyai masa depan yang penuh dengan pengharapan. Anda punya masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Hidup di dunia selalu ada penderitaan. Hidup di dunia selalu ada penganiayaan. Tapi Yesus bilang gak dapat apa-apa. Pemicunya apa sih? Pemicunya adalah cita-cita Anda ingin jadi apa. Dan Tuhan menyediakan Anda mempunyai masa
masa depan yang penuh dengan pengharapan. Anda punya masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Hidup di dunia selalu ada penderitaan. Hidup di dunia selalu ada penganiayaan. Tapi Yesus bilang di Yohanes 16:33 bagian B, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Itu semangat kita. Aku memang menderita penganiayaan, artinya apa? Aku terlibat dalam masalah, aku ada problem, aku ada kekurangan. Tapi Yesus sudah mengalahkan itu semua. Yesus adalah kebenaran. Kebenarannya apa? Semangat itu Tuhan berikan kepadaku untuk aku bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan. Tuhan menyediakan banyak hal di depan sana, tapi bagian kita untuk mencapainya. Tuhan tidak akan pernah memanjakan anak-anaknya. Karena kalau anak-anak dimanja, itu nggak akan pernah jadi apa-apa. Jadinya pemalas. Tuhan pengen kita tuh rajin mencari sesuatu. Tuhan tuh pengen kita rajin untuk mendekati Dia, mencari wajahnya, meminta pertolongannya, mengandalkan Dia, dan lain sebagainya. Kalau Anda tidak bersemangat dalam hidup, you get nothing. Kamu nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Hanya orang yang bersemangat yang bisa mencapai sesuatu. Ya, jadi bersemangatlah. Itu kebenarannya di situ. Yang ketiga, mahkota kebenaran yang diberikan kepada kita saat kita sudah menyelesaikan kehidupan ini. 2 Timotius 4 ayat 7-8. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, karena aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan. Itu puncaknya di situ. Dapat mahkota kehidupan. Menyelesaikan pertandingan dengan baik. Menyelesaikan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Menyelesaikan, bukan setengah selesai, menyelesaikan sampai pada akhirnya. Dan itu harus bersemangat orang hidup seperti itu. Kalau orang lari, lomba lari 100 meter, 200 meter, 400 meter, lari maraton. Kalau maraton gitu ya, setengah jalan, udahlah. Aku gak mau lanjutin. Anda gak dapat apa-apa, Anda gak akan dinilai. Anda akan didiskualifikasi. Nilainya gak punya arti. Ngapain ada persiapan ini itu, tapi tidak mencapai garis akhir, tidak mencapai finish, setengah jalan selesai capek. Gak bisa kayak gitu. Anda akan terlempar dari persaingan. Anda akan terlempar dari kewajiban yang harus Anda jalankan. Saya mau kasih tahu gini ya, analoginya gini, hidup Kristen itu lari maraton, bukan lari jarak pendek. Siapkan stamina kita. Hidupmu masih panjang. Belum selesai. Saya 50 tahun sekarang. Saya masih berpikir hidupku masih panjang. Aku mau melihat anak-anakku. Bukan hanya lulus kuliah. Aku pengen lihat cucu. Ketinggian. Enggak ketinggian kok. Daphne menikah umur segini, nanti dia punya anak umur segini. Saya sudah planning, andai kata nggak bisa, nggak apa-apa, aku puas gitu. Tapi paling nggak aku semangat untuk mencapai itu. Hidup Kristen itu maraton. Jangan cepat nyerah. Garis akhirmu masih panjang. Semangat. Tuhan gak lihat siapa juara 1, juara 2. Tuhan pengen lihat kita semua masuk finish supaya dapat mahkota kehidupan. Pengen gak ada? Lari, aduh capek di mahkota. Ketika mahkota sudah diginiin, ada jarak 5 meter lagi, udah kelihatan, wah semangat gitu. Tapi kalau Anda belum kelihatan, nanti ada mahkota kehidupan, nanti ada mahkota kehidupan, nanti ada mahkota kehidupan. Itu yang memacu kita untuk terus berlari. Ya nggak sih? Kalau orang lomba lari, hadiah berapa? 1 miliar gitu. Udah stuck tuh, bayangin 1 miliar, dia pasti semangat. Tapi kalau hadiah 1 miliar, enggak lah, males lah. Ya udah nggak dapat apa-apa. Untuk dapat mahkota kehidupan, syaratnya satu. Anda menyelesaikan pertandingan hidupmu. Hidup kita masing-masing punya pertandingan. Pertandingannya sama maraton iman. Tugasnya cuma satu. Apa? Paulus bilang apa? Memelihara iman. Iman kepada siapa? Kebenaran yang sejati Tuhan Yesus Kristus. Pokok anggur yang benar. Selama Anda
memelihara kebenaran, selama Anda beriman pada Yesus, selama Anda mau diusahakan oleh Bapa, Anda dapat mahkota kehidupan. Tapi kalau Anda berontak terus sama Bapak, Anda tidak mau diusahakan, Anda tidak mau ditolong, maunya sendiri, keras kepala, tegar tengkuk seperti orang Israel, yang mati sendiri di padang gurun. Ya enggak? Kita sudah ngerti kan cerita itu di Bilangan 14. Yosua, Kaleb aja yang masuk tanah Kanaan, lainnya mati di padang gurun. Kenapa? Ya, maunya sendiri. Tuhan sudah capek-capek, dalam tanda kutip, Tuhan tidak pernah capek ya, tidak pernah capek, ini bahasa manusia. Sudah capek-capek ngomong sama Musa, ini itu nyediain makanan, nyediain roti mana, burung-burung jatuh untuk dimakan orang Israel, air di padang gurun. Capek-capek gitu dalam tanda kutip ya, Tuhan tidak pernah capek. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah capek gitu. Ini cuma bahasa manusia supaya Anda ngerti. Tapi orang Israelnya ogah-ogahan. Bukan Tuhan yang rugi. Mereka yang ogah-ogahan itu yang mati di padang gurun. Mereka yang tidak memelihara iman, yang tidak menerima mahkota kehidupan. Apa yang bisa kita petik dari pelajaran bangsa Israel di sini? Dalam tanda kutip, Yesus sudah capek-capek turun ke dunia, mati disalib buat kita, bangkit untuk kita, menyediakan tempat di surga buat kita. Yohanes 14 ayat 1-2 itu ada kan? Aku menyediakan tempat bagimu, di mana aku berada, kamu berada. Kita akan sama-sama Yesus gitu. Tapi kita nggak mau menyelesaikan pertandingan. Kenapa? Karena kita ogah-ogahan pelihara iman. Dia nggak nyampe. Jangan salahin Tuhan. Aku belajar begini ya, saya pribadi belajar begini. Ketika imanku melorot, ketika imanku tidak sesuai standar, saya punya standar sendiri dalam beriman pada Tuhan. Tidak selalu standarku itu bisa saya pelihara atau tidak selalu. Kadang-kadang jatuh juga. Saya tidak mau nyalain istri, tidak mau nyalain Kak Melda, tidak mau. Apalagi nyalain Deviki, anak-anaknya tidak mau. Saya nyalain diri saya sendiri, saya introspeksi. Kenapa saya gini? Kenapa saya jatuh? Kenapa kok saya gagal mengimani ini? Kenapa kok saya gini? Kenapa kok saya begitu? Saya cek, introspeksi. Makanya ayat ini sungguh. Saya nggak ngomong hidup terus dalam aku, tapi saya ingat terus itu. Aku harus mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku harus pelihara iman. Iman itu dipelihara, jangan dibiarkan mati. Sama kayak ada pelihara ikan, ada pelihara kucing, pelihara anjing. Kalau nggak dikasih makan ya mati lama-lama ikannya. Suruh minum air terus gitu. Ya mati lama-lama. Kan gitu. Mau ikan mahal, mau ikan murah gitu kan sama aja. Mau ikan cupang, mau ikan arwana sama aja. Gak dikasih makan mati juga gitu. Ketika Anda memelihara binatang, Anda harus tanggung jawab akan binatang ini kan begitu. Ketika Anda terima iman pada Yesus, Anda dikasih iman pada diri kita, ya sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kita percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, mati buat kita, bangkit buat kita, menyediakan tempat di surga buat kita. Tapi kita nggak mau pelihara itu, ya habis kita, nggak akan pernah sampai surga. Jangan mengharapkan. Walaupun siapa percaya pada Yesus tidak akan binasa berlalu yang kekal. Amin. Nah masalahnya percayanya sampai gimana? Sampai pada tahap Paulus ini enggak? Semua harus mengakhiri pertandingan. Pertandingan itu sampai mana? Sampai finish atau tengah jalan? Saya mau bagiin gini ya. Hidup di dunia itu sama aja kayak nunggu waktu dipanggil. Walaupun Anda masih muda banget gitu ya, di bawah 20-an kan ada. Tapi saya mau kasih tahu, kematian itu enggak pandang usia. Anda dulu, saya dulu, siapa dulu? Anak saya dulu, nggak tahu, nggak ada yang tahu. Dan Anda harus siap mempertanggung jawabkan ini. Sejauh mana kamu hidup dalam kebenaran? Anda pernah ketemu Yesus? Belum. Sama. Anda pernah doa di dalam hadirat Tuhan penuh? Kusuk banget berdoa Tuhan. Sampai semua segala air keluar, isi keluar. Tapi itu aja Anda sudah merinding gimana ya?
Itu aja hadirat Tuhan sedikit aja kita sudah rasanya dosa banget, kita sudah melakukan banyak hal yang merugikan Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Tuhan tidak pernah rugi, maaf, Tuhan tidak pernah rugi, menyakiti hati Tuhan. Kita sudah nyusul banget, itu baru hadiratnya sedikit. Apalagi face to face dengan Yesus. Mal. Tapi Anda tidak bisa gini-gini, Anda akan dibuka. Ya, Anda tidak melakukan kebenaran. Boro-boro mahkota kehidupan. Kamu seperti ranting kering, gak ada gunanya. Ketika kita dinilai Tuhan hidupmu sok, mau gimana? Kita nggak lulus. Anda ujian belajar setengah mati, Anda tidak ngisi soal, sok nilaimu. Ya kan? Iman tanpa perbuatan mati, gitu kan? Kata kakak-kakak di sini kan, kata Kak Ayu, Kak Marcel, sama Kak Yayu kan, kata Yoel tadi begitu kan. Anda ngerti kebenarannya 2 tambah 2 sama dengan 4. Anda nggak ngisi di soal 2 tambah 2 4, ya song nilainya. Anda ngerti firman, tapi tidak melakukan, song di mata Tuhan nol. Yuk lakukan firman. Yang ngerti, yang tidak ngerti tidak usah dilakukan. Namanya tidak ngerti. Apa sih yang ngerti? Kan gampang kan? Mengasihi orang, berdoa bagi musuh. Aku tidak punya musuh, puji Tuhan, berdoalah bagi Indonesia. Berdoalah bagi pemimpin kita. Berdoa supaya ekonomi Indonesia pulih, Indonesia aman, kita diberkati, gereja-gereja bertumbuh dengan baik, kan gitu. Ya. Jadi sungguh ini ayat 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8, tolong sungguh diingat sama Anda. Ingatkan dulu ketika Anda mulai mundur, aku harus memelihara iman. Dan memelihara itu harus ada pertumbuhan, minimal tetap hidup. Ya. Oke. Nah, sekarang yang membuat kita bisa fokus itu apa sih dalam hidup ini? Apa yang menarik perhatian kita? Nah, apa yang menarik perhatian kita? Apa sih yang menarik perhatian kita saat ini? Gampangnya gini. Kalau Anda tertarik pada satu bidang, misalnya Anda tertarik untuk membuat baju, entah itu kaos t-shirt, entah itu kemeja, entah itu celana. Anda pasti cari di Google tentang model baju terkini, bahan yang bagus gimana, cara jahit gimana. Anda fokus di situ dan Anda lakukan itu. Wah, meja, itu celana. Anda pasti cari di Google tentang model baju terkini, bahan yang bagus gimana, cara jahit gimana. Anda fokus di situ dan Anda lakukan itu. Wah, nyontok gimana ya cara membuat ini dan lain sebagainya. Apa yang menarik itu yang Anda akan datangi, ya gak sih? Kalau Anda datang di satu lukisan, pameran lukisan, ada lukisan yang menarik, Anda akan lihatin ini terus. Walaupun yang lain itu bagus, tapi kalau nggak menarik perhatianmu, Anda nggak akan lihat itu. Nah sekarang pertanyaannya, apa sih yang menarik hidupmu saat ini? Apa yang menarik perhatianmu? Kita bisa nilai diri kita sendiri saat ini. Ketika Anda jadi seperti dirimu saat ini, ya itu yang Anda lakukan dan itu yang menarik hidupmu. Kalau Anda seneng nongkrong nggak jelas gitu ya itu yang menarik hidupmu. Nggak usah nyalain lingkungan, nggak usah nyalain gitu, nggak usah. Udah introspeksi aja. Jangan jadi orang suka nge-blame lingkungan. Ya orang tuaku gini, ya orang tuaku gitu, ya lingkunganku begini, ya lingkunganku begitu. Jangan. Seperti tadi logikanya begini, kalau banyak lukisan di sini satu menarik Anda akan datang ini tuh Anda nggak peduli kan lukisan yang lain karena nggak menarik. Jadi apa yang saat ini Anda lakukan itu yang menarik engkau tanpa kamu sadari. Kalau Anda melakukan kebenaran berarti Yesus itu sungguh menarik kita. Saya sendiri juga belajar. Aku nggak selalu tertarik pada firman, nggak selalu. Tapi saya pasti tertarik pada firman ketika sesuatu yang menarik aku di luar firman gitu ya. Wah apa ini tentang? Karena saya senang masak ya. Saya senang masak dan saya macam-macam masakan. Wah saya ini tekniknya begini. Sampai saya lupa baca firman. Pernah. Dan saya nggak enak di sini.
Kenapa kok saya lebih memperhatikan cara masak, jenis masakan yang baru dibanding baca Alkitab? Saya minta ampun, baca Alkitab. Karena kalau saya terus-terus, nanti aja deh baca Alkitab. Ketika Roh Kudus ngingetin, baca Alkitab dulu. Ketika Roh Kudus ngingetin gitu dan saya nggak peduli ya, saya akan bablas. Apa yang menjadi fokus kita hari-hari ini? Saya ada share 3 di sini. Pergaulan kita, pergaulan yang gimana yang menarik hidupmu? 1 Korintus 5 ayat 11 itu penting. Kita baca ya, 1 Korintus 5 ayatnya yang ke-11. 1 Korintus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-11. Ya, saya baca di sini ayatnya yang ke-11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul. Nah, jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pefitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Ditambah 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan kamu bergaul, sekalipun orang itu menyebut saudara, ya aku kan friend, best friend, bahkan orang itu orang Kristen. Kan kita satu gereja, satu sekolah minggu, satu remaja, wah hebat kan? Kita, tapi orang itu adalah penyembah berhala. Tapi orang itu tidak percaya penuh pada Yesus. Orang itu suka bermain-main dengan dosa. Paulus bilang apa? Jangan kamu bergaul dengan mereka. Jauhi. Apalagi makan bersama-sama. Makan bersama-sama itu akrab banget gitu. Istilah Alkitab itu makan bersama-sama. Walaupun orang itu menyebut saudara, jauhi. Kalau enggak ada kan terseret. 1 Korintus 15:33 bilang apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Coba Anda sekarang lihat dirimu sendiri saat ini. Masing-masing lihat. Apakah ada hal-hal yang baik yang mulai Anda tinggalkan? Ketika itu terjadi dalam hidupmu, jangan nyalain siapa-siapa, nyalain dirimu sendiri. Aku harus pergi dari pergaulan. Dan Anda mulai koreksi ya, pergaulan-pergaulan mana yang membuat Anda itu makin jauh dari Tuhan dan tidak melakukan kebenaran. Anda harus tinggalkan. Soalnya yang rugi Anda, Tuhan tidak pernah rugi. Saya selalu katakan ini pada diri saya, pada anak saya, sekarang pada kalian, Tuhan tidak pernah rugi kalau kita bikin dosa. Kita yang rugi. 1 Korintus 5 ayat 11 itu mengingetin kita. Gak semua orang yang menganggap saudara itu hidupnya benar. Ketika kita tahu hidupnya tidak benar, jauh, jangan bergaul. Ya just friend, kenal aja, just knowing it, cuma tahu aja gitu. Jangan sampai gimana gitu, jangan. Saya menyarankan kalau Anda banyak WA group, pilih WA group mana yang nggak perlu, out. Posting-posting yang hoak-hoak itu mempengaruhi kita. Efesus 4 ayat 7 sampai 10. Tolong dibuka itunya ya. Nah, yang kedua adalah di sini kehidupan yang bagaimana yang lebih menarik perhatian kita. Efesus 4 ayat 17 sampai 20 maksud saya ya. Kehidupan mana yang menarik? Kehidupan yang bagaimana yang menarik kita. 17 sampai 20. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Kehidupan yang macam mana yang Anda akan pilih? Kamu belajar mengenal Kristus atau kamu masih hidup dalam dosa? Kita belajar mengenal Kristus seperti ayat 20. Ayat 20 tegas ya bilang, tapi kamu bukan demikian. Dan seolah Paulus menasihatkan jemaat di Efesus, kamu tidak demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus.
orang yang telah belajar mengenal Kristus meninggalkan hal-hal yang buruk yang ditulis di ayat 17 sampai 19. Meninggalkan itu artinya ya tidak lihat lagi. Oh tapi saya masih bisa jatuh dalam dosa. Bisa. Kalau ada misalnya di sini dibilang kedegilan hati, ya, perasaan mereka telah tumpul dan lain sebagainya, pikiran sia-sia. Nah, Anda masih jatuh dalam pikiran yang sia-sia, hati Anda degil, misalnya masih seperti itu. Anda minta tolong Roh Kudus, aku mau belajar mengenal Kristus, aku nggak mau punya kehidupan yang lama, aku mau meninggalkan itu sembuh. Jangan meninggalkan dosa itu nggak serius kayak istri Lot atau Lot dan keluarganya, itu nggak serius. Terutama istri Lot. Anda ngerti ceritanya Kejadian 18. Yang ngerti ceritanya kan 18-19 gitu ya. Lotnya sama keluarganya keluar dari Sodom dan Gomora, tapi nggak serius, masih aja jadilah tiang garam. Apa kalau Anda nengok gini, jadi tiang listrik mungkin. Tiang garam, tiang listrik masih ada gunanya. Tiang garam gunanya apa? Lot sendiri ancur-ancuran hidupnya. Ancur-ancuran, masa depannya hilang sama sekali gara-gara nggak serius meninggalkan kehidupan lama. Melakukan hubungan yang terlarang dengan dua putrinya. Bayangin aja. Jadi apa? Amon dan Moab, musuh bangsa Israel selama-lamanya. Sampai sekarang Anda cari di Wikipedia gitu ya, bangsa Amon, bangsa Moab itu keturunan Lot, itu nggak ada lagi, dan punah. Artinya apa? Ketika kita nggak mau meninggalkan kehidupan lama kita, nggak mau belajar mengenal Kristus, punah, masa depan itu punah. Zong. Jadi kebenaran yang dilakukan Lot ini zong, hilang. Gara-gara apa? Hidup dalam kehidupan yang lama. Apa yang menarik perhatian misalnya? Kehidupan lama atau kehidupan untuk belajar mengenal Kristus? Kalau kita masih belajar, kalau kita masih hidup dalam kehidupan yang lama, bertobat. Kita sama-sama hidup dalam pertobatan. Gak cukup bertobat, tapi hidup dalam pertobatan. Ya. Dan terakhir, keputusan hidup yang bagaimana yang akan kita lakukan untuk mendapatkan masa depan yang Allah janjikan. Keputusan hidup yang bagaimana? Yosua 24 ayatnya yang ke-15. Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-15. Yosua menjelang akhir hidupnya ya. Intinya dia tetap menyembah Yesus, menyembah Allah ya. Yosua 24 ayatnya yang ke-15. Yosua 24 ayatnya yang ke-15. Oke, 11, 12, nah. Yang ke-15. 14 dan ke-15 di sini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Yosua dan keluarganya lebih memilih untuk beribadah kepada Tuhan dibanding memilih beribadah kepada Allah di sekitar bangsa Israel hidup saat itu. Ketika Anda hidup di dalam lingkungan yang tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah Anda mau ikut-ikut mereka atau Anda tetap beribadah pada Yesus? Yosua memilih untuk tetap beribadah kepada Allah yang benar. Anda ngerti nama Yosua kan? Yosua itu kalau nggak salah Yehosua, sama dengan Yesus. Di dalam bahasa Yunani namanya Yesus, dalam bahasa Israel namanya Yosua, gitu ya kira-kira. Nah, Yosua itu artinya apa? Allah adalah penyelamat. God is my salvation. Tuhan adalah penyelamat. Jadi kalau Anda ingin diselamatkan dari kehidupan yang sia-sia, pilihlah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, beribadahlah kepadanya, sembahlah Dia, maka Anda akan diselamatkan dari kehidupan yang sia-sia. Tapi kalau Anda memilih untuk tidak beribadah pada Yesus, ya Anda akan Anda akan hilang, masa depanmu sungguh tidak ada. Kita lihat sejarah bangsa Israel.
Setelah Yosua mati, bangsa Israel jatuh bangun di dalam dosa. Ada hakim-hakim, ada kitab hakim-hakim, Anda lihat di situ bangsa Israel menyembah berhala dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sampai pecah bangsa Israel, ada 10 suku di utara, 2 suku di selatan, dan 10 di utara itu hilang. Ketika orang meninggalkan kebenaran di dalam Kristus, maka orang itu akan hidup dalam ketidakbenaran terus-menerus, dan ketidakbenaran tidak akan mendapat nilai. Dan ketika tidak mendapat nilai, Anda tidak punya arti. Ya kan? Anda tidak punya arti. Anda sekolah tinggi-tinggi gitu ya, sampai kelas 3 SMA, Anda tidak mau ngerjain soal ujian, Anda tidak punya arti. Anda tidak lulus. Buat apa? Apakah kalau Anda tidak lulus, gurumu yang rugi, sekolahmu yang rugi? Enggak, Anda tetap bayar sekolah, bayar uang sekolah. Yang rugi Anda. Jadi kalau Tuhan kasih satu standar, kalau kamu pengen punya nilai dalam hidup, melakukan kebenaran. Kalau kita tidak lakukan kebenaran, sekali lagi bolak-balik saya ngomong, Tuhan tidak pernah rugi. Kita tidak lakukan kebenaran, yang rugi kita. Emang enak hidup dalam dosa? Jatuh bangun terus dalam dosa, jatuh bangun terus dalam kemampuan, jatuh bangun dalam keterikatan dengan rokok, dengan narkoba, dengan apa. Dengan sesuatu yang tidak berguna. Emang enak? Iya kan? Nah, sekarang mulailah langkah pertama, hiduplah dalam kebenaran. Anda akan diikat dengan kebenaran, dapatlah pengusaha. Anda akan diusahakan Tuhan untuk memperoleh kebenaran, sehingga apa yang disebut dengan masa depan itu sungguh ada, beneran ada. Harapan nggak hilang, beneran nggak hilang. Beneran nggak hilang. Anda pengen apa sekarang? Anda pengen sesuatu yang dahsyat dari Tuhan? Boleh. Anda pengen jadi ini dan itu? Boleh. Hiduplah benar dulu aja. Nggak usah ngomong mulu-mulu ini itu, nggak benar aja dulu. Renungkan apa yang nggak benar dalam hidup ini. Minta ampun sama Tuhan secara pribadi. Kalau Anda tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara ini, misalnya belum biasa begitu maksud saya, minta kakak-kakak di sini, kayu gitu ya, cuma 2 orang ya kalau misalnya nggak bisa ini, tolong doain aku ada keterikatan dengan pikiranku sia-sia. Aku suka mikirin yang jelek-jelek. Pikiran sia-sia itu pikirannya nggak bermutu. Gimana jatuh orang, gimana ngebully orang, gimana nyontek, gimana itu nggak, pikiran sia-sia. Pikirannya nggak ada nilainya. Gimana ya Kak ya, aku pengen bebas dari ini. Minta mereka mendoakan. Yang belum dimuridkan ikut pemuridkan. Ya supaya apa? Anda hidupmu benar. Kalau Anda dimuridkan, Anda bertumbuh dengan benar, kayu itu nggak ada untungnya. Yang untung Anda. Kalau hidupmu benar, yang untung pribadi kita. Orang lain nggak ada untung. Saya selalu belajar punya prinsip ini. Ketika saya mengaku yang untung saya, karena yang punya damai sejahtera saya. Ketika saya melepaskan, sudahlah aku dirugikan orang, dah sok buat kamu lah. Istilah orang Muslim ridho, aku ridho dah. Ikhlas. Dah. Yang tenang kita, berkat itu ada aja. Saya nggak sekali 2 kali dirugikan orang. Saya masih ada sampai sekarang, bisa jadi berkat puji Tuhan. Ya kan? Nah, orang yang merugi saya gimana? Saya ya nggak tahu kabarnya gimana. Ya, nggak ada ruginya, berbuat benar itu nggak ada ruginya. Justru Tuhan akan tambahkan kebenaran sampai pada akhirnya aku terima mahkota kehidupan. Kita semua terima mahkota kehidupan. Jangan sampai nggak terima ya mahkota kehidupan ya, amin ya. Jangan sampai nggak terima. Ya saya nggak mau satupun di antara jemaat ini yang nggak terima mahkota kehidupan nanti. Semua harus terima mahkota kehidupan. Ya syaratnya apa? Akhiri pertandingan yang baik, pelihara iman gitu.